Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Novita, NPM 5020149 dari kelas 3A Program Studi BGSD. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori belajar. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran. 1. Mendapatkan pengetahuan. Karena sudah pasti dalam kegiatan pembelajaran, kita pasti akan mengetahui suatu hal yang baru, suatu hal yang belum kita ketahui sebelumnya. 2. Penanaman konsep dan keterampilan. Meskipun setiap individu memiliki keterampilan yang berbeda-beda satu sama lainnya, ketahuilah bahwa keterampilan tersebut tidak datang secara tiba-tiba. Mereka harus melalui proses belajar agar dapat mengasah keterampilan tersebut. 3. Pembentukan sikap. Dalam kegiatan belajar, sikap dan karakter kita akan dibentuk dan diarahkan dengan sebaik mungkin. A. Teori behaviorisme. Teori belajar behaviorisme merupakan teori belajar yang digagas oleh Gage dan Berliner, serta sudah cukup lama diterapkan oleh para pendidik di dunia. Teori ini berpendapat bahwa perubahan tingkah laku merupakan hasil dari pengalaman yang didapat. Pengukuran menjadi keutamaan dalam teori ini, sebab pengukuran yang digunakan sebagai tolak ukur perubahan tingkah laku. Teori ini juga dikenal dengan model stimulus dan respon. Melihat peserta didik sebagai individu yang pasif, perilaku yang muncul akan semakin kuat jika diberi penguatan dan akan hilang jika diberi hukuman. Teori behaviorisme menggunakan metode pelatihan dan pembiasaan dalam proses pembelajaran. B. Teori kognitivisme. Teori kognitivisme berpendapat bahwa belajar merupakan proses penemuan dan transformasi informasi yang didapat. Teori kognitivisme memiliki pandangan bahwa seseorang yang menerima informasi akan menyusun, menyimpan, dan menemukan hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang telah ada. Teori ini menyatakan bahwa proses lebih penting daripada hasil, seperti belajar tidak sekedar melibatkan stimulus dan respon, tetapi juga melibatkan proses berpikir. Ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang terus-menerus dengan lingkungan. C. Teori konstruktivisme. Teori konstruktivisme memiliki perspektif bahwa belajar merupakan konstruksi informasi yang masuk ke otak. Belajar bersifat konstruktif ini sering digunakan untuk menggambarkan jenis belajar yang terjadi selama pemecahan masalah yang kreatif di dalam kehidupan sehari-hari. Teori ini mengatakan bahwa peserta didik yang menerima informasi baru akan selalu memeriksa kebenaran dari informasi tersebut dan merevisi prinsip-prinsip tersebut apabila sudah dianggap tidak dapat digunakan lagi. Hal ini memberikan implikasi bahwa peserta didik harus terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. D. Teori humanisme. Teori humanisme mengutamakan kebebasan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan atau menemukan suatu konsep belajar dengan cara masing-masing. Peserta didik berperan sebagai subjek didik dan pendidik berperan sebagai pengarah atau fasilitator.
Pembelajaran aliran humanisme meletakkan peserta didik sebagai sentral dalam aktivitas pembelajaran. Peserta didik menemukan pengalaman sendiri dalam belajar dan mengalih potensi diri secara mandiri semaksimal mungkin. Sehingga peserta didik tidak sekedar hanya menerima informasi yang disampaikan pendidik. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.